Alkitab kita buka dalam 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel pasal 23. Ayatnya ke-40, ayatnya 13 sampai ayat 17. Kita akan baca sama-sama. 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. Ayo baca bersama dengan saya. 2, 3. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayo terus. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. 15, 16. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. 17. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan ia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan. Jadi waktu itu musim menjelang musim menuai. Biasanya musim menuai itu musim panas, hawanya sumuk. Jadi kalau Daud dengan pasukan ada di gua, mereka rasa gerah, termasuk Daud itu gerah. Dia tidak merasakan merindukan sesuatu kesegaran karena cuacanya panas, udaranya gerah, dia merasa haus di situ. Nah, sewaktu ada di gua itu, lalu Daud ini seolah-olah ngomong dewe, saudara. Ngomongnya ya pelan. Aduh, enak ya. Kalau sekarang mungkin saya enaknya kalau makan es degan. Tapi waktu itu Daud cuma bilang apa? Aduh, enaknya kalau seger ngambil air dari sumur di Bethlehem. Kenapa? Karena dia sejak kecil menggembalakan domba di sekitaran situ di Bethlehem. Sehingga apa? Dia tahu di sumur itu ada air yang seger. Dia tahu tempat itu ada kesegaran untuk tubuhnya. Jadi dia bilang apa? Aduh, enak sekali kalau minum air dari sumur di Bethlehem. Tidak tahu, meskipun dia suaranya lirih-lirih, Daud ngomongnya pelan, 3 pahlawan Daud ini dengar. Mereka mendengar sewaktu Daud bicara sendiri bahwa dia kepengen minum air itu. Jadi waktu mereka berdiam diri, dia simak baik-baik suara Daud, dia tangkap suara Daud, dia renungkan, langsung bertindak. Ini satu. Ya langsung ketiga tentara ini berangkat. Dia tahu di situ tuh di Bethlehem, kota Bethlehem itu sedang dikuasai orang Filistin. Sepanjang jalan itu di Gua Adullam sampai Bethlehem banyak tentara Filistin. Tapi karena cintanya kepada Daud, tapi karena kepengen dia menyenangkan hati Daud, kepengen memuaskan keinginan hati Daud, maka 3 tentara ini tidak mengabaikan keselamatannya. Jangan dikira lalu tentara Filistin silakan, monggo silakan. Enggak. Tentara Israel di bawah Daud kok mau nerobos ke perkemahan orang Filistin, kok mau menerobos masuk ke Bethlehem, kok mau menerobos masuk nimba air, lalu bawa buyung, dia nimba masuk, dia lari lagi. Mungkin 1 orang bawa buyung, yang 2 itu di belakangnya, depannya mungkin sambil melawan. Tentu mereka ada yang luka, mereka kena panah, kena pedang, kena tombak,
kena pukul, bahkan mungkin juga mereka siap-siap mengalami malapetaka sampai mati. Tapi heran, hanya karena air yang dikepingini Daud, saudara, mereka rela pergi ke Bethlehem untuk nimba air, ngambil air, lalu diserahkan sama Daud. Kalau mungkin saudara, waduh terima kasih ya. Waktu Daud melihat air yang dibawa oleh ketiga orang pahlawannya, secara fisik, dia itu melihat itu air. Secara mata, dia melihat itu air. Tapi di dalam roh dia bilang, ini darah. Ini bukan air, ini darah. Dan Alkitab berkata dia tidak mau meminumnya, tapi dia mempersembahkan itu untuk Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi kepada ketiga orang ini. Dia dengar suara dari Daud. Lalu dia bertindak. Saudara, Kepala Jemaat GPD Elohim, mulai bulan Januari Pak Frank itu bilang apa? Tangkap jiwa. Betul enggak? Iya enggak? Tangkap jiwa. Tangkap jiwa. Cari jiwa. Tema gereja kita loh. Iya toh? Saudara, mungkin saudara tidak seperti ketiga pasukan ini. Mungkin saudara berpikir, ketiga orang ini kalau waktu mendengar suara Daud, dia tidak pikir-pikir, dia tidak diskusi, dia tidak merencanakan ini, ya apa ini, supaya ini, enggak, langsung bertindak. Saya berharap jemaat Elohim yang sudah mendapatkan visi dari Bapak Gembala untuk tahun ini, tangkap jiwa. Ojo terlalu banyak dipikir ini cara itu, diskusi ini, diskusi, langsung gerak. Mereka dengar suara Daud, mereka renungkan langsung berangkat. Resiko menghadapinya. Bisa-bisa dia mati karena itulah darah. Tapi saya mau katakan Pak Frank, khotbahnya pena itu loh, berapa minggu lalu itu. Dunia ini sedang gonjang-ganjing raka-ruan, saudara. Artinya apa? Kalau itu digoncangkan di antara di dunia, termasuk di gereja Tuhan, artinya musim menuai sudah dekat. Waktu menuai sudah dekat. Apa yang kau buat? Cuma nonton, cuma lihat, cuma merenungkan, cuma mau diskusi, cuma mau tukar pikiran. Jangan. Mari saudara dan saya menangkap firman Allah ini. Tiga pasukan ini, tentara Daud ini, begitu mendengar, mereka renungkan langsung bertindak. Memang resikonya dia kena senjatanya musuh. Dia mengalami luka, dia mulai memar, dia dipukul, mungkin ditinju, ditombak, dan sebagainya. Tapi karena cinta kepada Daud. Kalau engkau cinta kepada Pak Frank, pada gembala kita, saudara, lakukan kayak tentara ini loh, saudara. Mari saudara dan saya, kapan kita mau bergerak? Mau rundingan dulu? Mau diskusi dulu? Mau lakukan ini dulu, perencanaan? Saudara, saya ingat ya. Sewaktu Abraham mendapat perintah Tuhan. Kalau saudara boleh baca itu di dalam kitab Kejadian 22, ayat 1, 2, 3. Abraham, besok pagi engkau bawa anakmu naik ke gunung. Persembahkan dia di sana. Saya mau tanya saudara, Alkitab bilang ini, keesokan harinya, Abraham bersama Ishak naik. Saya mau bilang, kalau misalnya Abraham diskusi dulu sama Sarah, kira-kira gimana? Bu, iki lho, ono Tuhan ngomong,
kita disuruh korban ke anak kita. Kira-kira gimana? Iya ya, bener gak ya? Akhirnya gak jadi. Gak jadi, saudara. Harus segera langsung. Kalau enggak, buyar-buyar. Enggak ada hasilnya. Contoh yang kedua. Kisah Rasul pasal 9. Nah, Kisah Rasul 9. Ini waktu Saulus berdoa dan Ananias ayat yang ke-17. Mulai ayat 14, 15, 16, Allah bilang sama Ananias, Ananias, yes Lord, pergilah ke jalan ini, ke rumah ini, temuilah seorang yang namanya Saulus, dia sedang berdoa. Aku mengutus engkau ke dia, ke Saulus, engkau datang tumpang ngedoakan dia, tumpang tangan ke dia. Loh Tuhan, dia kan seorang penjahat yang membunuh orang ini. Tapi kita bilang apa? Maka itu 11. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah. Ananias tidak kasih alasan atau males, Tuhan aku repot Tuhan. Ananias tidak pikir-pikir panjang. Karena apa? Kalau dia pikir-pikir atau rundingan dengan siapa di situ, mungkin malah gak jadi pergi. Gak jadi pergi, akhirnya apa? Saulus tidak jadi didoakan, Saulus tidak jadi sembuh, Saulus tidak jadi dibaptis, dan dia tidak akan jadi Paulus. Saudara, mari kita berusaha meresponi apa yang Tuhan perintahkan itu jangan ditunda-tunda. Karena kalau Tuhan sudah perintahkan, dia punya rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Termasuk kalau Tuhan menyampaikan menaruh dalam kehidupan Pak Frank, Ibu Nina tentang rencana apa planning gereja kita di tahun ini, mereka sudah mendapat visi dari Tuhan. Dan kalau itu disampaikan ke kita, mari kita responi. Responi segera. Jangan tunda-tunda, jangan pikir-pikir, jangan diskusi-diskusi, langsung laksanakan. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Saudara, mari kita jadi anak Tuhan yang segera, sat-set, nyat-nyet. Supaya saudara menjadi anak Tuhan yang benar-benar pahlawan-pahlawannya Daud. Saya mau katakan kepada saudara pada malam hari ini, marilah saya berharap kita meresponi apa yang Tuhan bilang sama kita. Nah, sekarang pelanjutnya apa? Itu mengenai segeranya. Kedua, setelah mereka itu tahu resiko yang dihadapi karena menerobos orang Filistin, menerobos pasukan Filistin, menerobos dan waduh, terus saya itu bingung. Bagaimana caranya bawa boyong, bawa timba, dia harus menerobos pasukan, masuk di Uber, dia timbo, langsung isi, langsung sambil mundur, sambil lari, dia bawa ke itu balik kepada Daud. Saudara, semua itu ada resiko. 3 pasukan ini punya resiko. Tapi resiko itu kalah dengan rasa cinta dan hormatnya kepada Daud. Dia tidak memperhitungkan luka-luka yang dia alami. Dia tidak memperhitungkan mungkin dia dipukul, dilempar batu, ditombak. Tak peduli. Yang penting aku menyenangkan hati daripada Daud. Sehingga apa? Air itu dibawa, saudara. Dibawa kepada Daud. Saudara, marilah kita berusaha dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan kepada saudara dan saya, mari kita kerjakan panggilan kita. Panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya dan saudara, ojo dipikir-pikir, ojo di terlalu banyak pertimbangan. Langsung kerjakan. Dan satu hal setelah dibawa kepada Daud, dia merasa senang. Mungkin sambil luka-lukanya ada. Pak Daud, ini air dari sumur di Bethlehem. Waduh, hausnya ada.
Masih ada haus. Tapi waktu lihat air itu, haus itu lenyap. Aku tidak mau minum. Secara mata dilihat itu air. Tapi secara roh dia lihat itu darah. Saudara boleh melayani di bidang apa juga. Alah, mau cuma main keyboard. Alah, juga main gitar. Saya dengar saudara. Orang lain itu cuma main keyboard, main gitar, main ini, jadi asyir, jadi apa. Tapi di mata Tuhan, itu adalah darah. Saudara mengerjakan apapun, orang menilai cuma sekedar, itu darah, saudara. Nah, ingat, waktu janda yang memberi persembahan 2 peser, orang lain bilang, alah cuma 2 peser, apa artinya? Tapi bagi Yesus bilang apa? Dia memberikan lebih dari semua. Karena segenap hidupnya, darahnya diberikan di kotak persembahan itu. Jadi kalau saya memberi persembahan jangan dilihat nilai nominalnya. Tapi kalau kau memberi itu dengan segenap hidupmu, itu darah saudara. Makanya kalau kau mimpin pujian, mimpilah seolah-olah itu persembahan hidup saudara. Persembahkanlah hidupmu menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Lakukanlah karena kau mengasihi dan mau mentaati perintah Tuhan. Meskipun orang berbicara, alah cuma gerak pelayanan gitu. Alah cuma main edarkan, cuma jadi asyir, jadi apa. Tapi di mata Tuhan kalau engkau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia, itu darah. Darah itu kehidupan. Orang kalau darahnya habis, matilah dia. Tapi selama ada darah di dalam tubuh ini, ya tetap hidup. Saudara kalau memberi persembahan apapun juga, persembahan itu tidak mesti harus berupa uang, saudara. Tapi kalau itu engkau beri dengan sungguh-sungguh, memang mungkin manusia bilang, oh cuma gitu aja lo. Manusia cuma bilang gitu aja lo. Tapi Tuhan berkata, itu hidupnya. Itu hidupnya. Itu hidupnya. Saya berharap setiap saudara kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, yang kelihatannya sepele, cuma ngunjungi seorang anak Tuhan, jemaat yang mundur, yang lemah, gitu aja loh. Itu darah saudara. Itu hidupmu, darahmu engkau persembahkan. Nah kalau kau tahu itu hidupmu, persembahanmu, Tuhan itu berkenan kepada situ. Lakukanlah dengan setia dan sungguh-sungguh. Saudara, mari saudara dan saya tahu hal ini. Dan kalau sudah menyadari hal ini, saudara akan jadi anak Tuhan. Aduh, kamsia Tuhan, kamsia Tuhan. Aku ini siapa Tuhan? Kok aku ini loh mendapat kesempatan berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kalau 3 orang bilang meskipun luka-luka semua, mungkin bojone atau anak bilang, lupa, kok luka-luka, kok lupa, oh ini. Nggak apa-apa, aku mau karena mengasihi Daud, aku cari air. Lupa, di sana kan ada kali yang gede, ada airnya banyak. Itu lupa, di sana ada pancuran, ada airnya. Iya. Tapi bukan sumur di Bethlehem. Bukan sumur di Bethlehem. Yang diingini Daud itu sumur di Bethlehem, saudara. Daud kepingin air sumur di Bethlehem. Dan ketika orang ini meresponi dengan segera pergi. Saya berharap saudara jadi anak Tuhan memiliki respon yang hebat dengan kehendak Tuhan. Jangan lelet, saudara. Kalau kau punya respon yang cepat terhadap apa kehendak Tuhan, engkau akan lihat dicatat oleh firman Allah. Nama ketiga orang ini dicatat oleh firman Allah. Saudara pun sama. Kalau engkau punya respon cepat, maka akan dicatat di dalam kerajaan surga. Banyak orang lelet, saudara. Makanya ada orang-orang yang disebut slow respon. Jadi responnya lelet lambat. Lu kok lelet lambat kok bangga? Saudara meresponi apa firman Allah itu? Jangan tunda-tunda. Seperti Abraham, sama seperti si Ananias tadi. Tapi semua itu terjadi, cerita tadi itu diawali di kitab
yang kita baca kembali ke kitab tadi, 2 Samuel pasal 23, ayat yang pertama, ayat ke-20, ke-13 bilang apa? Musim menuai. Saya mau tarik perhatian saudara terhadap musim menuai. Saudara jangan santai-santai saja. Jadi anak Tuhan di akhir zaman seperti ini, jangan santai. Jangan mau menikmati baitmu, menikmati lan santai. Sampai lali perintah Tuhan. Ini loh, musim menuai. Hari-hari ini tuh musim menuai, saudara. Kalau kau membuka mata lebar-lebar, mana-mana itu cari jiwa. Tapi kalau sudah santai-santai saja, Belanda masih jauh. Saudara, sayang sekali. Marilah kita belajar meresponi dengan cepat, karena hari ini hari yang jahat. Hari-hari ini hari yang jahat. Saudara dan saya kalau masih diberi Tuhan kesempatan untuk cawe-cawe ambil bagian dalam pelayanan, itu kasih karunia. Kasih karunia. Pak Bes, aku wis tuwek Pak Bes. Tidak apa-apa. Tuhan tidak melihat umur. Saudara kalau umurnya berapa, misalnya umur saya sekitar 70 tahun, ya cari teman, cari jiwa yang seusia. Itu lebih gampang. Nih saudara seorang anak muda, 20 tahun, 25 tahun, cari jiwa yang seusia itu. Kalau jangan sampai jomplang, saudara usia 70, cari jiwa yang umur 16 tahun. Tidak nyambung saudara, tidak nyambung. Saudara usia belasan tahun remaja, cari jiwa, lalu usia 80 tahun, 70 tahun, tidak nyambung. Mari kita belajar itu, dekati jiwa-jiwa. Mari saudara dan saya dengarin firman Tuhan. Hari ini saudara dengar firman Tuhan. Ojo santai. Musim menuai sudah. Padi sudah menguning. Musim panas. Menguning. Mau nunggu apa lagi? Ngenteni badai, ngenteni gempa, megatrust. Wah, mau ngenteni megatrust. Jangan saudara. Hari ini kalau sudah dengar firman Tuhan, artinya Tuhan masih perintahkan saudara. Coba saudara renungkan. Tanya sama Pak Frank. Pak Frank ngomong, Pak Frank, kepingin apa? Bu Tena kepingin apa? Nanti dia akan ngomong seperti Daud, rengeng-rengeng. Dia tidak ngomong jelas. Aduh, enak kalau minum air dari sumur di Bethlehem. Apa yang Pak Frank pengen? Pak Frank tidak kepengen mau kasih macam-macam. Nah, dia senang kalau jiwa-jiwa datang. Jiwa-jiwa yang selama, saya tahu, kalau hari Sabtu itu, kursi didoano. Supaya apa? Jiwa-jiwa datang. Mau saudara diem aja. Cari jiwa, saudara. Cari jiwa. Sudah tidak waktunya lagi kita itu berhappy-happy dan menikmati kebaikan Tuhan. Tidak dilarang, boleh. Tapi mari kita tahu, karena apa? Itu pahala itu nanti di kerajaan surga. Engkau beroleh mahkota kehidupan. Mau mahkota kehidupan enggak? Ya, dikasih syukur Pak, dan dikasih ya wis. Saya kepengen setiap saudara nanti di surga dengar suara Yesus, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Mana saudara setia kok? Di perintah Tuhan ya ogah-ogahan, gitu kok setia. Tapi malam hari saya mau dengarkan firman Tuhan, saudara. Buka hati firman Tuhan. Tuhan, apa Tuhan yang harus saya lakukan? Apa Tuhan yang harus saya perbuat? Action. Not ojo ngomong aja. No action. Talk only. Ngomong talk, gak ada actionnya. Yang jelas itu harus action. 3 orang prajurit langsung action. Dengar suara rengeng-rengengnya Pak Daud ini. Langsung dia bertindak.
Saudara jangan santai-santai, langsung bertindak. Karena yang bakal terima mahkota itu saudara sendiri. Bukan Pak Frank, bukan Tena. Dia cuma memfasilitasi dan berusaha kesempatan saudara beroleh mahkota itu. Gitu ya.